Cerita fantasi atau bab 2. Nah, seperti yang sudah kita sepakati pekan lalu, hari ini kita akan belajar tentang unsur dan informasi cerita fantasi. Sebelumnya, sudah sarapan? Sudah. Ada yang sakit hari ini? Sudah. Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Baik, sekarang kita akan langsung saja pelajari nanti tentang unsur intrinsik cerita fantasi. Apa itu cerita fantasi? Pak Hendro minta tolong dibaca oleh absen 13. Siapa absen 13? Ya, silakan dibaca, Mbak. Ya, cerita fantasi. Yang namanya fantasi itu khayalan, bohong, tidak nyata, atau fiksi. Jadi, pernahkah kalian berkhayal? Biasanya berkhayal jadi apa, Mas? Mas Christian? Jadi superhero kan atau jadi Ultraman? Jadi Ultraman. Kalau kalian pernah berkhayal jadi apa? Jadi princess. Baik, tepuk tangan untuk khayalan mereka. Nah, sebenarnya kita bisa menjadi apapun di dalam khayalan kita. Dan bagaimana cara orang lain agar tahu? Dengan ditulis, dijadikan sebuah cerita fantasi. Namun, sebelum kita memproduksi cerita fantasi, kita harus tahu dulu cerita fantasi itu unsurnya apa. Harus ada apanya biar bisa disebut cerita fantasi. Maka kita akan lanjutkan ke tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan kita yang akan kita gunakan adalah yang pertama, mengidentifikasi jenis dan unsur dalam cerita fantasi. Untuk yang kedua, kita lakukan di pertemuan berikutnya. Kita lanjutkan. Ini dia jenis cerita fantasi. Ada 4 jenis. Pertama, dibaca bersama. Cerita fantasi total. Cerita fantasi Islam. Cerita fantasi sederhana. Cerita fantasi lintas zaman. Walaupun di sini ada 4, tapi nanti bisa bertumpuk. Bisa bertumpuk, contoh cerita fantasi total sezaman atau cerita fantasi irisan lintas zaman. Contohnya seperti apa? Mari kita buka bersama. Ini cerita fantasi total itu semua yang terdapat dalam cerita tidak ada di dalam dunia nyata. Tokohnya tidak nyata, kejadiannya tidak nyata, lokasinya tidak nyata. Kita buat contoh. Seluruh pasukan Nataga. Nah, pasukan Nataga ini tidak ada di dalam literasi manapun. Dia hanya khayalan. Contoh, kamu bikin
pasukan kucing imut gitu. Nah, itu tetap tidak ada di dunia itu, kecuali kalian membentuknya dan kalian komunikasi. Kemudian yang kedua, seluruh binatang di tanah modo. Tanah modo itu apa sih? Kalau di sini adalah nama tempat. Jadi nama tempat tanah modo kalau kita cari di Google Maps juga tidak akan ketemu karena tempatnya adalah fiksi. Lanjut. Kemudian cerita fantasi irisan. Di sini kalau irisan itu berarti tidak penuh, masih ada sebagian besar atau sebagian kecil yang merupakan tokoh nyata atau lokasinya nyata. Masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata, menggunakan nama tempat yang sama pada dunia nyata, atau kejadiannya pernah terjadi. Contohnya ini, pagi ini Siska ingin sekali bersepeda ke sekolah. Sekolah itu ada beneran enggak? Ada ya, nyata ya. Dan ini ceritanya kehidupan sehari-hari. Namanya Siska di sini ada? Coba mana? Adanya kelas 7C ya, Nur Siska. Nah, ini adalah cerita fantasi irisan. Kira-kira ini pindah zaman tidak ceritanya yang ini? Tidak. Berarti bisa disebutkan cerita ini adalah cerita fantasi irisan sezaman. Tuh, kategorinya 2. Berikutnya, kalau yang sezaman adalah latar yang digunakan baik itu masa kini, masa lalu atau masa yang akan datang, itu nggak pindah-pindah, lokasinya sama, tidak lompat ke masa lalu atau lompat ke masa depan. Berarti alurnya maju atau alurnya satu saja. Contoh, ini yang sezaman. Mambe adalah penguin berdiri yang sempat terdapat di pantai Arkadi. Ada pantai Arkadi? Pernah dengar? Ada. Ini tempatnya tidak nyata, penguinnya juga tidak nyata, penguin kok bisa ngobrol. Di sini udara dan airnya lebih panas dibanding habitat aslinya. Mambe hampir tidak dapat bertahan hidup karena sulit bernafas, kelelahan, serta sengatan panas pada tubuhnya. Ini disebut cerita fantasi total sezaman. Kenapa kok total? Karena tokoh dan lokasinya tidak nyata. Bisa dipahami? Sekarang lintas zaman. Cerita fantasi yang menggunakan 2 latar waktu yang berbeda. Misalnya masa sekarang tiba-tiba kembali ke masa lalu. Contohnya pernah nonton Upin Ipin Keris Siaman Tunggal? Itu dari masa depan ke masa lalu kan? Itu namanya lintas zaman. Kalau dibuat alur berarti alurnya maju apa mundur? Alurnya campuran karena setelah itu kembali ke masa depan lagi atau masa sekarang. Berikutnya ada contoh di sini lorong waktu. Pernah nonton? Kalau dulu zaman Pak Lito kecil itu ada slogannya begini. Pak Haji siap, Zidan siap, Bismillahirrahmanirrahim, terus mereka kembali ke masa lalu. Itu kartun zaman dulu sih. Lanjut ya. Ini yang lintas zaman. Lintas zaman irisan. Seketika aku terkejut mengambil tangan Adi untuk memberitahu temanku. Belum lama kurang ke tangan Adi, rambut itu gini. Sekali berdiri. Cincin itu tiba-tiba menyala putih. Mata kami silau. Aku dan sahabat bayiku tersentak ke belakang. Kejengkang. Tak kuasa memandang cahaya putih yang dikeluarkan benda asing yang ditemukan. Ah, cahaya apa ini? Teriak Adi. Aku bingung menjawab. Entah apa yang sebenarnya terjadi saat itu. Setelah nyala putih dari cincin itu reda, aku dan Adi terperangah. Terperangah itu kaget dan rotok panik. Kami berdua berada di sebuah gubuk tua zaman dulu. Atapnya terbuat dari anyaman daun kelor dan tiang-tiang penyangga bangunannya terbuat dari bambu dengan kombinasi kayu yang entah apa namanya. Asing. Baru pertama kali aku melihatnya langsung. Dia terlempar ke masa lalu. Ini berarti lintas zaman. Lintas waktu atau lintas zaman bisa flashback.
Lanjut. Nah, ini. Ayo berburu. Apa yang akan kita buru? Yaitu unsur intrinsik cerita fantasi. Nah, sebelum kita berburu, Pak Rito akan membagi kalian menjadi 9 kelompok. Kenapa harus dibagi? Agar terjadi kolaborasi yang baik antar teman yang tidak biasanya duduk bersampingan atau berhadapan. Nanti Pak Rito akan hitung 1 sampai dengan 10. Ya. Nanti yang mendapatkan angka 1 sampai dengan 9. Nah, yang mendapatkan angka 1 berarti dia adalah kelompok 1. Tempatnya di sini. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7, kelompok 8, kelompok 9. Dihafalkan sendiri nomornya. Berhitung mulai. Sembilan. 1. Langsung ke kelompoknya. HP-nya di bawah. Tasnya tidak usah, hanya buku dan yuk, masuk ke kelompok 1, 2, 3, 4. Sudah? Baik, karena sudah berada di kelompok masing-masing, silakan mencari tahu dulu apa yang dimaksud dengan unsur intrinsik cerita fantasi, mulai dari tema, alur, tokoh dan penokohan, latar, sudut pandang, dan amanat. Silakan berburu di platform manapun, baik itu buku paket ataupun mencari di internet. Silakan. Saya beri jeda waktu selama 10 menit. Ya, nanti ditulis di masing-masing. Untuk mencari unsur intrinsik cerita fantasi, kata kunci di Google, ketik saja unsur intrinsik cerita fantasi. Nanti akan ada berbagai macam jawaban dan itu kalian bisa pilih untuk nanti kita simpulkan bersama. Ya, Pak Rito beri timer ya. Sekarang pukul 10 lebih 8 menit, nanti lebih 18 menit Pak Rito akan periksa. Nanti yang berhasil menjawab akan Pak Rito berikan poin tambahan.
bagi tugas karena kalian ada 4 orang. Ada yang mencari tema, ada yang mencari alur, ada yang mencari tokoh-tokohan, ada yang mencari latar, sudut pandang, dan amanat. Bagi jangan hanya satu saja yang mencari. Nanti setelah hasil yang didapatkan dihimpun menjadi satu, maka kalian sudah bisa disebut kelompok yang baik. Jika ada kesulitan bisa bergabung mengirim satu pesan untuk bertanya kepada kelompok lain. Ini Pak Ridho sambil membagikan gambar kerja.
KPD atau lembar kerja itu diisi nama panggilan saja, kemudian dibutuhkan nomor absen. Ya, kelasnya jangan lupa diisi. Yang sudah selesai kelompoknya bisa langsung lanjut makan. Yang sudah selesai kelompoknya, oke kita lagi. Nanti ya setelah pelajaran bahasa Indonesia. Yang kata itu namanya ada Rizka atau Rizka? Rizka Indonesia. Ya sudah 10 menit berlalu. Sambil mengerjakan kita tanya jawab dulu yang sudah menemukan. Baik, yang sudah menemukan unsur tema angkat tangan. Siapa tadi duluan? Ayo Rizky, silakan. Nomor absen berapa Mas Rizky? 33. Silakan disampaikan dulu apa yang dimaksud dengan tema. Tema adalah ide dasar yang menjadi acuan untuk mengembangkan cerita. Ide dasar Yang menjadi acuan untuk mengembangkan cerita. Oke. Yang kedua tadi siapa yang ngacung kedua? Oke, silakan. Oke, ide utama yang membangun cerita. Oke. Baik. Silakan, apa Mas temuannya Mas? Tema adalah suatu kegiatan pokok atau ide pikiran tentang suatu hal malam sebelumnya ketika membuat sebuah berita. Oke, betul. Nah, ini. Oke. Sekarang Pak Ridho beri penguatan lagi. Betul. Tema ini adalah ide pokoknya dulu. Apa yang paling utama kita pikirkan. Dan tema itu bukan judul cerita, paham? Dulu pas Pak Ridho masih SMP juga taunya tema itu judul, tapi tema itu bukan judul. Sekarang contoh, Pak Ridho akan mengucapkan satu kata, pahlawan. Apa film yang bertema pahlawan? Angkat tangan. Silakan. Superman. Judulnya Superman ya? Ya, bukan pahlawan atau judulnya? Batman. Betul Mas? Ultraman. Sepatu super, ada lagi. Power Ranger. Super JJ. Nah, ada lagi? Avenger. Nah, dari semua judul yang
anak-anak semua sebutkan, tidak ada yang judulnya pahlawan tuh. Berarti pahlawan itu adalah tema, bukan judul. Sekarang, kalau Pak Rito sampaikan horor, apa film yang bertema horor? Yang tahu? Ayo, Moza. Apa? Apa? Serem. Oke, ada lagi. Pengabdi setan. The fifth lesson is started. Siksa Jam kubur. pelajaran kelima dimulai. Lapor. Pasgiring. Sana. Bejerendi. Bisa neraka. Oke, nanti. Ya, bantu mayat. Banyak ya. Dan ingat, itu judulnya tidak horor, betul? Maka jangan sampai terkecoh ketika ada pertanyaan apa tema yang disampaikan, jangan ditulis judulnya karena pasti salah. Tema itu beragam. Ada tema yang ringan seperti kehidupan sehari-hari, percintaan, sakit hati, semangat, pantang menyerah, itu tema. Sekarang yang kedua, alur. Siapa yang sudah menemukan alur? Azril, silakan Azril. Ini sepatu Nah, contohnya ada. Oke. Ayo Bu. Oke, rangkaian cerita yang saling berkaitan ada lagi. Ya, silakan. Oke, bagus. Tema dibagi menjadi berapa? Sebutkan bersama. Maju, mundur. Kalau alurnya maju, berarti ceritanya jalan terus. Kalau ceritanya mundur, seperti yang tadi lintas zaman, berarti ceritanya beralur mundur. Kalau beralur campuran bagaimana? Mundur maju dulu, mundur kemudian, lalu maju lagi. Oke, bagus. Kita lanjut. Tokoh dan penokohan. Siapa yang bisa menjelaskan? Oke Mas, namanya siapa? Abdi. Oke, silakan. Nama? Awal. Silakan awal. Oke. Oke. Oke, orang yang ditampilkan apa namanya? Oke, bagus. Jadi tokoh itu nama pelaku. Lalu kalau kita disajikan cerita, tokoh mana yang harus kita tulis atau kita masukkan ke dalam analisis? Tokoh yang bersinggungan dengan pemeran utama. Ada ngobrolnya, ada melukai atau menolong, itu yang ditulis. Kemudian kalau penokohan itu ditulis sifatnya. Ingat, sifat itu tidak hanya satu, kadang juga banyak dan lebih spesifik. Jahat dengan pemarah sama tidak? Beda ya. Jadi jangan langsung tulis tokoh A jahat atau B baik. Tidak boleh seperti itu. Kita harus objektif. Melihat orang itu objektif atau melihat tokoh. Jadi tidak sembarangan dalam memberikan penilaian. Sekarang latar. Ada yang bisa berjalan? Ya, silakan bilang. Nah. Oke, Mbak. Oke.
Silakan Bang. Masa tetap melakukan suasana yang ada dalam kita. Oke, ada. Baik, kita temukan. Nah, kalau mencari waktu, biasanya kita melihat di situ disebutkan, bukan pada zaman dahulu ya. Kalau judulnya pada zaman dahulu, hiduplah seorang kancil yang hidup di hutan. Itu latarnya bukan zaman dahulu lokasi waktunya, tapi kejadiannya itu siang, malam, atau kalau mau ditulis zaman dahulu boleh, tapi harus diikutkan juga waktu pagi, siang, atau malam itu berdasarkan interpretasi atau kira-kira. Contoh, hewan berburu namanya kancil, kira-kira dia cari makan malam atau siang? Siang. Nah, itu kita menggunakan logika atau akal sehat juga. Yang kedua, kalau untuk mencari tempat itu biasanya juga sudah disebutkan. Contoh, Nawal bangun tidur, kemudian dia menata spray dan juga selimutnya. Kira-kira tempatnya di mana? Di kamar, tidak mungkin di sawah ya. Nah, itu namanya menggunakan logika. Sekarang ada pertanyaan, Pak, bagaimana cara menentukan suasana kalau suasananya tidak ditulis? Caranya adalah dengan kita membayangkan menjadi tokoh. Kira-kira kamu kelaparan, ada makanan di seberang sungai, terus di sungai itu ada buayanya. Perasaanmu bagaimana? Senang. Senang dimakan buaya gitu. Ada yang lain? Apa? Tapi kan kamu pura-puranya jadi kancil bukan jadi Raffi. Jadi beda. Kalau kamu jadi Raffi, kamu senang nonton buaya, mau nggak pernah nonton. Tapi kalau kamu jadi Raffi, jadi kancil, kan kamu nanti dimakan buaya. Bisa dipahami? Caranya kita membayangkan menjadi tokoh. Selanjutnya, sudut pandang. Oke. Yo, silakan Mas. Oke, hampir semua jawaban sama. Tapi yang perlu kita pahami, sudut pandang itu kalau dalam penulisan cerita ada dua. Sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama itu menggunakan tokohnya adalah aku. Kalau orang ketiga, tokohnya adalah dia atau nama orang. Contohnya di sini. Mari kita simak. Seketika aku terkejut. Berarti sudut pandang orang berapa? Orang satu atau orang pertama. Paham ya? Kalau ini sudut pandang orang berapa? Ketiga. Dua tidak ada. Mambe ini adalah nama tokoh. Kalau Pak itu ngomong dia itu penguin kerdil, bisa? Bisa, karena dia adalah orang ketiga. Kita lanjutkan. Terakhir, amanat, silakan. Ya. Pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada negara. Amanat ini berisi pesan moral atau pelajaran hidup yang bisa dipelajari dari cerita. Oke. Sekarang silakan Husna. Amanat apa Husna? Temuannya tadi bagaimana? Pesan dari suatu cerita. Lagi. Asril? Sama tidak jawabannya? Sama, oke. Jadi setiap cerita itu memiliki pesan kepada pembaca. Pesannya biasanya baik atau buruk? Baik. Nah, pesannya baik biar kalian itu
Bapak mengambil manfaat atau mengambil hasil dari cerita itu, mendapat nasihat. Nah, sekarang sebelum kita lanjutkan ke proses pekerjaan KPD, kita mau ice breaking dulu. Ice breaking dengan menggunakan tidak tangan diputar-putar ya, tapi kita akan mengeluarkan energi negatif dalam tubuh kita dengan berteriak. Jika Pak D tersebut angkat garis ini, maka dikatakan A. Sebentar. Pendek. A. Ulangi. Kalau gini panjang ya. Kalau ini E. Coba. Sebentar di semangat. Ulangi ya. Ulangi. Lagi. Sekarang balik. Tepuk tangan untuk kita semua. Itu namanya tokol arwana. Baik, Parindo akan menayangkan sebuah video cerita fantasi yang bisa kita simak bersama. Kemudian di situ ada KPD 6 soal. Silakan dibagi dulu dalam kelompok kalian mengerjakan yang mana. Dikerjakan sambil menonton, karena setelah menonton harus sudah dapat hasil. Sudah dibagi? Bisa dikerjakan di buku dulu. Sudah ya? Silakan disimak sambil menyimak sambil menjawab. Kita mulai 3, 2, 1. Dengan bahasa Indonesia. Superman, sang pahlawan super. Dan sang muda selalu ingin mengetahui apa namanya. Jadi suatu hari, dalam perjalanan pulang dari pasar, dia bertanya kepada ayah, "Namaku Benson?" "Ya, kau tahu, Nak. Namaku adalah Ben dan kau adalah anak. Jadi, Benson." Benson tidak terlalu senang mengetahui apa, tetapi kemudian matanya menangkap sesuatu. Dia melihat kostum pahlawan super di etalase di toko, dan Benson menyukai pahlawan super. Jauh di lubuk hatinya, dia ingin mencari pahlawan. "Ayah, aku mau itu. Baiklah. Ketika Benson sampai di rumah, dia langsung lari ke kamarnya bersemangat untuk mencoba kostum itu. Dan dia mengejutkan, itu sangat cocok untuknya. Wow! Apa yang terjadi? Benson, sekarang siapa yang itu? Apa? Siapa itu? Aku setelan yang kau kenakan. Aku setelan yang tubuh orang yang memakaiku, dan kemudian aku memberi mereka kemampuan manusia super.
Ini mimpi, ini tidak terjadi. Ini terjadi, Benson. Oke, jadi maksudmu aku bisa terbang ke udara dan melintasi jalanan kota? Ya, dan masih banyak lagi. Aku menjalankan perintah. Apapun yang kau katakan, aku akan mewujudkannya. Cukup katakan setelan super, diikuti dengan perintah. Oke, setelah cepat, ayo terbang. Tapi kau penerbangan. Wow, oh ya ampun, oh, ini luar biasa. Vincent melayang di udara, mengamati kotanya seperti pahlawan superhero di komik. Ketika tiba-tiba, Boleh kita merebut daerah itu dari posisi sebelumnya melihat pada kontrol. apa yang terjadi? Itu adalah perampokan, dan para perampok telah menyandera di dalam bank. Aku harus apa? Ingat, Benson, aku memberimu kekuatan, tetapi orang di dalam dirimu yang dapat menjadikannya super. Baiklah, ayo pergi. Kau tidak bisa memberitahu kami apa yang harus kami lakukan. Menolong tuntutan kami atau orang-orang di sini akan menderita. Tidak dalam pengawasan. Siapa orang ini? Kamu sudah tahu melawan para perampok dan membuat mereka jatuh tak sadarkan diri. Dia menyelamatkan kita. Dia adalah pahlawan. Ini dia, Pak. Kau siapa? Ben, Ben. Wow, Super Ben. Dan segera kepahlawanan Super Ben mencapai setiap telinga di kota. Dia menyelamatkan orang dari bahaya, membantu polisi melacak preman yang paling dicari dan melawan penjara. Di sekolah, Benson akan melihat teman-temannya dan siswa lainnya kagum pada Super Ben. Dia menikmatinya secara diam-diam. Aku berharap Super Ben adalah temanku. Ya, aku juga. Tapi agak jauh dari sekolahnya, kejahatan telah menemukan jalan ke lokasi setelan itu. Ini adalah Rasku, pria jahat yang telah mencari setelan super sepanjang hidupnya. Sampai dia tahu di mana tempat. Akhirnya, aku telah menunggu saat ini sepanjang hidupku. Oh, jadi ini adalah pemilik kostum super. Saatnya memainkan permainan kecil. Rasku datang dengan sebuah rencana dan keesokan harinya, dia pindah ke lingkungan Benson. Perlahan tapi pasti, dia berteman dengan keluarganya. Dan dengan segera, dia menjadi dekat dengan Benson juga. Wow, Paman Rasmus, kau suka buku komik juga? Suka tidak, cinta iya. Aku kecewa dengan akhirnya. Mengapa manusia api mengorbankan dirinya ke laut? Karena itu hal yang benar untuk dilakukan. Hari-hari berlalu dan Rasmus sekarang tahu bahwa dia telah memenangkan kepercayaan Benson. Sudah waktunya. Dengarkan aku sekarang dan dengarkan baik-baik. Keesokan harinya, ketika Rasmus dan Benson sedang berjalan di taman, kalian tidak. Hah? Mereka di sini dompetmu atau kami akan menyakitimu dan anak kecil ini. Kau Super Ben? Benson tersenyum. Dia tahu dia bisa mempercayainya. Wow, boleh aku melihat kostumnya? Ya, Tuan Rasmus. Wow, pasti terasa luar biasa. Kau tahu, aku selalu ingin menjadi pahlawan super. Meskipun hanya sebentar. Aku hanya ingin tahu bagaimana rasanya menjadi salah satu pria di buku komik. Aku tahu, Tuan Rasmus. Aku belum merasakan hal yang sama.
Ya, tapi aku rasa tidak semua orang seberuntung itu. Menyatakan itu, Rasmus menundukkan kepalanya dan mulai berjalan. Karena Benson adalah orang yang baik hati, Benson merasa terseduh dan merasa sedih untuknya. Tuan Rasmus, ini, jadilah pahlawan super selama beberapa menit. Aku akan menunggumu di sini. Tapi baju ini tidak akan cocok untukku. Itu cocok untuk siapapun yang memakai. Kau bocah konyol. Aku tahu segalanya tentang setelan ini. Mata jahat Rasmus bersinar dan dia segera mengenakan setelan itu. Saat itu juga dia mulai melayang di udara. Rasmus, setelan super sekarang siap melayanimu. Betapa bodohnya dirimu. Apa? Setelan ini adalah apa yang telah aku cari sepanjang hidupku. Aku seorang penjahat, sekarang penjahat super. Aku telah mencari setelan ini selama bertahun-tahun, dan akhirnya aku memilikinya. Tidak! Kembali ke kehidupan biasamu, manusia biasa. Aku akan mengampuni hidupmu karena kau memberikan setelan ini. Apa yang kau ingin lakukan? Oh, tidak banyak. Aku hanya ingin mendominasi dunia. Setelan super, apa? Tidak. Oh, apa yang telah aku lakukan? Benson menyesali tindakannya, tetapi itu sudah terlambat. Kembali ke kota, Rasmus mulai dengan perbuatan jahat. Hentikan, atau kami akan menembakmu. Kalian semua akan tunduk padaku. Aku, Rasmus, adalah penguasa baru kota ini. Tidak ada wali kota, tidak ada pemerintah. Aku memerintah dan kalian akan mengabdi. Kau tidak akan menang. Superman akan datang untuk menyelamatkan kita. Superman? Tidak ada Superman lagi. Lihat, aku punya kostum. Dan orang yang punya setelan itu menjadi super. Teror Rasmus tidak berhenti di kota itu. Dia pindah ke kota berikutnya dan kemudian ke kota berikutnya. Rencananya mendominasi dunia. Aku tidak bisa dihentikan karena bau tekanan udara di seluruh dunia tidak dapat menghentikannya. Dikatakan bahwa zat itu adalah sumber dari semua kekuatan. Mengambilnya darinya adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri kejahatan ini. Tapi siapa? Siapa yang akan lakukan? Siapa yang akan melawan dan selamatkan dunia dari hutan? Sementara itu, Benson yang sedih duduk di dekat jendela, menutup dirinya sendiri karena begitu naif. Ingatlah Benson, aku memberimu kekuatan, tetapi orang di dalam dirimu yang dapat menjadikannya super. Iya, itu dia. Tiba-tiba, Benson melihat kekacauan baru kembali terjadi di jalanan. Itu dia kembali. Aku melihat bahwa kau masih belum menerima dominasiku. Kau tidak memberiku pilihan. Loh, jadi Superman telah menggunakan tongkat dan batu sekarang? Karena aku juga bisa. Akan kulakukan. Iya. Rasmus yang marah mengejar Benson dan mendapati dirinya berada di gudang yang kosong. Di mana kau bersembunyi, tikus kecil? Aku di sini. Aku akan sebuah selfie. Maaf, aku di sini. Kau selesai dengan berhenti bermain. Jika kau ketemukan, kau akan berakhir. Kau tidak dapat menemukanku kecuali Stella Super Stella. Stella Super Stella? Hanya darurat, ini mungkin membutuhkan waktu beberapa menit. Apa? Tidak berhenti. Setelah super berhenti. Proses terulang sedang berlangsung. Mungkin perlu beberapa menit. Waktumu habis, Rasmus. Aku akan angkat tanganmu ke atas. Setelah super, tembak sinar laser.
Setelah mungkin perlu waktu beberapa menit. Tunggu bro, sekarang. Baik, tenang, santai. Aku akan melakukannya. Polisi menangkap Rasko dan melepaskan setelan itu. Saat itu kerumunan telah berkumpul di kita. Ini milikku, kupikir. Ini seharusnya bukan milik siapapun karena kita telah melihat bahaya yang ditimbulkan. Jadi, Benson melakukan hal yang paling tidak terduga. Dia membakar setelan itu. Tidak! Rasko dibawa polisi dan ditahan. Orang bersalah untuk itu. Benson menjadi pahlawan super tanpa menggunakan setelan itu, membuktikan bahwa kau tidak membutuhkan kemampuan manusia super untuk melakukan sesuatu yang heroik. Kemampuan kau lakukan adalah menggunakan diri manusiamu sepenuhnya, dan dunia akan melihat kau sebagai pahlawan super. Kita memiliki kekuatan. Terserah kita untuk menjadikannya super. Sudah selesai. Sekarang apakah sudah ada hasilnya di LKPD? Belum ditulis? Ditulis dulu. Jawabannya singkat-singkat ya, tidak perlu terlalu panjang. Yuk, sudah dapat nomornya. Yuk, 5 menit lagi.
Ya. Baik, sambil menunggu perwakilan kelompok 1, moga dibacakan temanya apa? Ya. Temanya pahlawan. Oke, kelompok mana yang bisa menjawab pertanyaan nomor 2? Ya, silakan kelompok 5. Oke, wataknya sudah ditulis kalian. Ayah Benson kenapa tidak masuk? Ditambahkan ya. Bapaknya ada. Ada, sudah. Oke. Yang nomor 3 ada yang bisa menjawab? Yang nomor 2. Oke, betul, lalu maju. Nomor 4 ada yang bisa menjawab? Oke, kelompok 9. Sudut pandang orang berapa? Orang 3, bagus. Berikutnya, jenis cerita fantasi apakah itu? Kelompok 4. Fantasi total. Sezaman atau lintas zaman? Sezaman. Betul. Terakhir, amanat. Ya, kelompok 6. Oke, yang kelompok 3. Oke, bagus. Kelompok 2 ya. Oke, ada lagi yang lain? Baik, hampir semua jawaban itu adalah jawaban benar. Karena amanat atau pesan dari penulis yang diterima oleh pembaca itu bisa beragam. Karena itu menyesuaikan dengan cara pembaca dalam menerima informasi dari sebuah teks cerita fantasi. Baik, sejauh ini ya. Ya, nanti ya. Cinta. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, satu kelompok Kalian beri satu sticky note untuk memberikan satu kalimat yang berisi kesan pembelajaran dari ini. Satu kalimat bukan satu kata. Berarti kalau kalimat itu diakhiri dengan tanda titik. Ya. Silakan ditulis dan ditempel di papan tulis. Kalau sudah ditulis, tempel di papan tulis. Untuk LKPD bisa dikumpulkan ke depan yang sudah selesai.
Pelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan berlatih mengkonstruksi cerita fantasi. Tepuk tangan untuk kita semua. Akhir diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akhiri dengan berdoa. Silakan dipimpin ketua kelas sekarang. Wa